Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sulistyowati dari kelas Manajemen Bisnis Industri Furnitur. NIM A01320011 akan mempresentasikan tentang STP, yaitu Segmenting, Targeting, dan Positioning. Sebelum kita masuk ke segmenting, targeting, dan positioning, kita tahu dahulu apa sih itu strategi pemasaran. Nah, menurut pengertiannya, strategi merupakan suatu proses menyeluruh dari mulai perencanaan hingga gambaran aktivitas serta pelaksanaannya pada kurun waktu tertentu. Strategi dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan atau sasaran dengan tepat, efektif serta efisien dalam prosesnya. Dan hal ini sudah tergambar pada proses perencanaannya. Sementara pemasaran itu sendiri merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh pembisnis atau pengusaha dalam upaya mengembangkan perusahaan dan untuk mendapatkan laba. Pemasaran yang baik ini selalu menitik beratkan pada kepuasan pelanggan yang akan menimbulkan loyalitas sehingga mendatangkan keuntungan jangka panjang secara konsisten terhadap perusahaan. Lalu dapat kita ambil intinya bahwa strategi pemasaran itu merupakan suatu cara agar pemasaran berjalan dengan arah yang telah ditentukan. Jadi, dari strategi pemasaran ini, pemasaran perusahaan dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, apa sih manfaat dari strategi pemasaran itu sendiri? Di sini saya memberikan 5 contoh dari manfaat strategi pemasaran. Yang pertama yaitu dari melaksanakan strategi pemasaran, perusahaan dapat mendapatkan sasaran yang tepat. Lalu yang kedua, pengelolaan yang benar. Yang ketiga, dapat memenangkan persaingan dalam pasar. Yang keempat, dapat menguasai pasar. Dan yang kelima, pastinya dapat meraih keuntungan bagi perusahaan. Nah, strategi pemasaran ada segmenting, targeting, dan positioning atau sering disebut sebagai STP, sangat berpengaruh terhadap citra, brand image, hingga pemasaran secara menyeluruh. Nah, sebelum melakukan strategi pemasaran, setiap pembisnis harus melakukan analisis perusahaan terlebih dahulu. Analisis ini biasa disebut dengan analisis SWOT, yaitu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, dan threat, yaitu kekuatan, yang dapat menunjukkan gambaran secara menyeluruh dan secara umum mengenai bisnis dan perusahaan yang sedang digeluti. Kemudian, setelah kita mengetahui apa saja kelemahan, kekuatan, dan peluang dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan merumuskan strategi pemasaran STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, strategi pemasaran STP ini berarti proses mengkategorikan, membidik pasar yang diinginkan, serta memposisikan pemasaran bisnis dibandingkan pesaing atau kompetitor.
kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu dari strategi STP. Ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, pertama kita akan membahas tentang segmentasi pasar atau segmenting, yaitu merupakan proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, serta menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Kemudian, membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan keinginan dan kebutuhan pembeli, serta karakteristik atau perilaku, dan lain sebagainya. Nah, segmentasi pasar yaitu pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang mempunyai sekumpulan keinginan dan kebutuhan yang serupa, menurut Kotler 2003. Lalu, segmentasi pasar ini direncanakan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok konsumen spesifik, sehingga barang dan jasa khusus dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk memuaskan kebutuhan setiap kelompok. Lalu, apa sih pentingnya segmentasi dalam sebuah bisnis itu? Nah, di sini saya memberikan 4 peran penting segmenting dalam sebuah bisnis. Yang pertama yaitu memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani dan dijadikan target. Lalu, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar bisnis perusahaan. Yang ketiga, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi yang disertai dengan pemilihan target market, sehingga proses ini akan memberikan acuan dalam menentukan tahap selanjutnya, yaitu ada targeting dan positioning. Lalu, ada segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan konsumen. Nah, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut pandang yang unik ataupun cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing atau kompetitor. Kita lanjut. Ada syarat segmentasi yang efektif. Nah, perusahaan harus mengetahui, memperhatikan efektivitas segmentasi karena menyangkut ketepatan langkah rumusan pada strategi selanjutnya, yaitu ada targeting dan positioning. Lalu, bagaimana sih syarat segmentasi agar efektif? Di sini saya memberikan 5, yaitu yang pertama ada measurable atau terukur, lalu ada substantial, banyak, dan yang ketiga ada accessible atau dapat diakses. Lalu ada differentiable, yaitu dapat dibedakan, dan yang kelima adalah actionable, yaitu dapat dilayani. Nah, untuk menentukan segmentasi untuk membagi calon-calon konsumen dalam segmentasi, yaitu ada segmentasi geografis. Nah, pada segmentasi geografis ini pasar dibagi menurut tempatnya. Teori di balik strategi ini adalah bahwa setiap orang yang tinggal di daerah yang sama mempunyai kebutuhan dan keinginan yang serupa. Lalu, bahwa kebutuhan dan keinginan ini juga berbeda dari kebutuhan dan keinginan orang-orang yang tinggal di daerah lain.
Jadi, setiap orang yang berada di tempat tinggal yang sama itu lebih cenderung mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Dan sebaliknya, orang-orang yang bertempat tinggal berbeda itu mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda menurut tempat tinggal mereka masing-masing ataupun menurut keberadaan mereka. Lalu, ada segmentasi demografis, yaitu pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Demografi sendiri merujuk pada kestatistikan populasi yang amat penting dan dapat diukur. Nah, demografis dapat membantu menemukan pasar target atau pasar sasaran dari perusahaan sendiri. Lalu ada segmentasi psikografis. Nah, apa sih segmentasi psikografis itu? Nah, profil psikografis ini menjadi salah satu segmentasi konsumen yang dapat dianggap sebagai gabungan dari berbagai kegiatan atau activities, minat atau interest, dan pendapat atau opini konsumen yang dapat diukur. Jadi, segmentasi psikografis ini dilihat dari berbagai kegiatan, activities, minat, interest, dan pendapat atau opini dari konsumen yang dapat diukur. Nah, cara untuk menyusun profil psikografis konsumen dengan melakukan riset yaitu dari activities, interest, dan opini. Nah, untuk mencari tanggapan konsumen terhadap sejumlah besar pernyataan yang mengukur. Yang pertama ini kita lihat dari kegiatan. Dari segmentasi ini kita lihat dari bagaimana konsumen atau keluarga menggunakan waktu, misalnya bekerja, berlibur, dan lain-lain. Yang kedua ada minat. Kita lihat dari pilihan konsumen dan prioritas konsumen atau keluarga, misalnya pilihan rumah, mode, dan makanan. Yang ketiga ada pendapat. Nah, di sini dilihat dari bagaimana konsumen memandang berbagai macam kejadian dan persoalan politik, sosial, pendidikan, dan masa depan. Lalu, ada segmentasi psikologis, yaitu karakteristik psikologis merujuk ke sifat-sifat diri atau hakiki konsumen perseorangan. Strategi segmentasi konsumen sering didasarkan pada berbagai variabel psikologis khusus. Misal, para konsumen dapat dibagi menurut motivasi, kepribadian, persepsi, pengetahuan, dan sikap. Jadi, segmentasi psikologis ini lebih menekankan pada segmentasi yang merujuk pada kepribadian seseorang ataupun kepribadian dari konsumen itu sendiri. Nah, ini dapat kita lihat dari motivasi, kepribadian, persepsi, pengetahuan, dan sikap mereka. Nah, kita lanjut ke pemaparan kedua, yaitu ada penentuan pasar sasaran atau sering disebut sebagai targeting. Nah, apa sih targeting ini? Targeting merupakan proses menentukan target pasar yang paling potensial dari segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dari proses segmentasi yang pertama kali kita lakukan saat melakukan strategi pemasaran. Lalu setelah kita melakukan segmentasi, untuk memasuki pasar, kita melakukan penentuan pasar sasarannya atau targeting. Nah, kita lihat dari pasar yang paling potensial, kemudian kita masuki, dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju oleh perusahaan.
dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu ada tujuan, daya tarik pasar, serta keseluruhan. Nah, daya tarik pasar secara keseluruhan dan research perusahaan. Nah, targeting sendiri ini harus ada kriteria yang harus dipenuhi perusahaan saat mengevaluasi dan menentukan segmen pasar mana sih yang akan dijadikan target perusahaan. Nah, di sini saya memberikan 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan saat melakukan targeting. Yang pertama yaitu perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan, atau perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil, namun segmen itu harus mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan mendatang. Nah, jadi pada intinya dalam melakukan targeting, perusahaan ini harus memastikan dan memilih bahwa segmen pasar yang akan mereka masuki ataupun yang akan mereka bidik, yang akan mereka tuju ini dapat memberikan prospek yang bagus dan dapat memberikan prospek yang menguntungkan di masa yang akan mendatang bagi perusahaan. Lalu yang kedua, ada strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Nah, keunggulan kompetitif ini sendiri menyangkut apa saja kelebihan-kelebihan dari perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Jadi keunggulan-keunggulan ini dapat kita jadikan sebagai daya tarik bagi konsumen untuk memilih produk kita ataupun jasa kita dibandingkan dengan perusahaan pesaing ataupun kompetitor yang lainnya. Jadi jasa ataupun produk yang kita tawarkan ini mempunyai keunggulan ataupun kelebihan dari pesaing lainnya yang dapat menarik konsumen. Lalu yang ketiga, segmentasi pasar yang dibidik ini harus didasarkan pada situasi persaingan yang ada. Jadi segmentasi pasar ini harus didasarkan pada situasi persaingan yang ada pada saat itu ataupun pada saat ini, yaitu harus didasarkan pada setiap situasi yang ada saat pemasaran, situasi yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan pasar. Nah, di sini ada strategi untuk melakukan targeting. Di sini saya memberikan 4 strategi untuk melakukan targeting. Yang pertama, ada undifferentiated targeting strategi, yaitu strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis. Nah, jadi pada perusahaan ini lebih memberikan atau strateginya ditujukan, produknya atau jasanya ditujukan pada pasar yang lebih besar dengan kebutuhan yang serupa. Perusahaan dapat menggunakan memproduksi, mendistribusikan, dan melakukan periklanan massa yang dapat membangun citra perusahaan di mata konsumen. Lalu yang kedua ada differentiated targeting strategi, yaitu perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda atau beragam. Nah, di sini perusahaan menghadirkan ataupun menawarkan produk ataupun jasa-jasa yang berbeda atau bervariasi. Jadi tidak hanya satu produk saja, namun bervariasi produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah,
Yang ketiga ada concentrated targeting strategi. Nah, di sini perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam segmen yang dinilai paling berpeluang besar. Jadi, perusahaan ini hanya fokus menawarkan jenis produk hanya tertentu saja dalam segmen yang dinilai paling berpeluang besar di pasar. Nah, lalu ada custom targeting strategi, yaitu lebih ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual atau perorangan. Nah, di sini targetingnya lebih disesuaikan oleh individual dari konsumen perusahaan. Nah, itulah strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan targeting. Lalu kita lanjut selanjutnya. Ini yang ketiga, tahapan dari strategi STP. Yang ketiga ada positioning. Nah, apa sih itu positioning? Positioning merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan di benak konsumen. Jadi, positioning sendiri ini menempatkan produk dari perusahaan itu agar mudah dan diingat di benak konsumen. Lalu, untuk melakukan ini, perusahaan harus memilih dulu segmen pasar mana yang akan menghasilkan penjualan dan laba yang paling besar dan yang ataupun yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Lalu kita ke apa tujuan positioning. Nah, apa sih tujuan positioning itu? Di sini di dalam buku Marketing Management 2016 karya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, positioning adalah strategi untuk merancang, menawarkan, dan membentuk citra perusahaan agar bisa memperoleh tempat khusus dalam benak konsumen. Lalu, tujuan positioning secara umum ini dapat diartikan bahwa pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa yang dihasilkan dari perusahaan ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Nah, sedangkan dalam melakukan ataupun menentukan posisi pasar perusahaan harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari kompetitornya ataupun dari pesaing-pesaing lainnya. Jadi dalam positioning sendiri, produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini mempunyai nilai tersendiri ataupun keunggulan tersendiri yang dapat mudah diingat di benak konsumen. Nah, jadi produk dan jasa di perusahaan sendiri ini mempunyai nilai tersendiri ataupun mempunyai perbedaan daripada kompetitor lainnya yang ada di pasaran. Nah, lalu di sini ada contoh positioning. Nah, yang pertama yaitu positioning berdasarkan perbedaan produk. Lalu yang kedua ada positioning berdasarkan atribut atau keuntungan dari produk. Nah, yang ketiga ada positioning berdasarkan pemakaian produk. Dan yang keempat ada positioning berdasarkan pesaing. Nah, yang kelima yaitu ada positioning berdasarkan kategori produk. Dan yang keenam adalah positioning berdasarkan asosiasi. Nah, itulah contoh-contoh dari positioning. Nah, setelah kita mengungkapkan ataupun mempelajari tentang STP, segmenting, targeting, dan positioning sebelumnya,
sini saya akan memberikan contoh langsung bagaimana penerapan STP dalam sebuah produk ataupun dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini saya memberikan contoh dalam penerapan segmenting, targeting, dan positioning pada produk sabun Lifebuoy. Nah, pasti produk sabun Lifebuoy ini tidak asing lagi berada di kalangan masyarakat karena mudah untuk kita temui baik itu di marketplace, di Indomaret ataupun minimarket ataupun di warung-warung kecil yang ada di masyarakat. Nah, mari kita lihat bagaimana sih STP yang ada pada produk Lifebuoy ini. Nah, yang pertama, segmentasi. Segmentasi ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan memiliki segmen pasar pada kalangan keluarga yang menginginkan sabun mandi antiseptik untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari kuman. Jadi, segmentasi produk sabun Lifebuoy ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan segmen pasarnya pada kalangan keluarga yang mempunyai gaya hidup sehat dan melindungi keluarganya sehingga mereka setiap hari menggunakan sabun antiseptik yang dapat melindungi mereka dari kuman. Nah, lalu selanjutnya ada segmentasi terutama fokus kepada kalangan anak-anak yang aktif beraktivitas saat bermain. Nah, karena anak-anak ini aktif dalam beraktivitas bermain, jadi mereka mudah berkeringat dan dalam keringat tersebut akan ada banyak kuman. Jadi dengan adanya produk Lifebuoy ini, orang tua tidak khawatir lagi anak-anak mereka akan terkena kuman dan akan mudah sakit. Jadi melalui promosi juga cuci tangan pakai sabun ini merupakan promosi yang gencar dilakukan oleh produk Lifebuoy yang sangat meluas di masyarakat Indonesia. Produk ini berhasil menarik perhatian kalangan orang tua untuk memberikan ajaran kepada anak-anaknya untuk rajin mencuci tangan dengan sabun. Nah, selanjutnya ada targeting nih. Targeting yang dilakukan oleh produk sabun Lifebuoy sendiri ini menggunakan strategi selective specialization dalam targeting segmen pasar, yaitu merupakan perusahaan ini menawarkan produk yang berbeda-beda untuk setiap segmen pasarnya. Hal ini terbukti dengan sangat bervariasinya produk-produk yang dikeluarkan oleh Lifebuoy. Produk-produk tersebut mencangkup sabun mandi dalam bentuk batang yang ekonomis hingga sabun mandi dalam bentuk cair yang lebih eksklusif. Tidak hanya itu saja, namun sabun Lifebuoy juga mengeluarkan sabun pembersih wajah anti jerawat yang ditujukan untuk kalangan remaja dan sebagainya. Nah, jadi dalam targeting sendiri ini sabun Lifebuoy tidak hanya memberikan satu jenis produk saja, namun menawarkan banyak variasi produk-produk yang dikeluarkan dari mulai sabun cair, sabun mandi batang, bahkan ada sabun pembersih wajah. Dan ini juga seperti yang kita ketahui dalam memberikan produk-produk Lifebuoy sendiri ini terdapat variasi warna juga, variasi rasa yang diberikan dalam produk Lifebuoy ini sendiri. Nah, setelah targeting, kita akan membahas positioning nih. Positioning dari Lifebuoy sendiri, ini Lifebuoy menempatkan produknya pada persepsi konsumen dengan memanfaatkan atribut atau manfaat yang ada pada produk itu sendiri. Nah, dari tadi yang sudah kita jelaskan bahwa manfaat dari produk Lifebuoy ini merupakan sabun sehat yang menjaga keluarga untuk bersih dari kuman dan terhindar dari kuman setiap harinya. Nah, produk Lifebuoy ini hanya menawarkan
keunggulan dari antiseptik yang ada pada sabun, namun juga memberikan harga yang relatif lebih murah dibandingkan sabun antiseptik lain yang ada di pasaran, dan melakukan promosi yang mengajak konsumen untuk gaya hidup bersih dan sehat, sehingga mampu memberikan citra baik terhadap perusahaan dan produk sabun Lifebuoy di mata masyarakat. Nah, jadi di masyarakat sendiri ini, produk Lifebuoy sudah berada di benak masyarakat bahwa produk Lifebuoy ini merupakan produk sabun antiseptik yang memberikan gaya hidup sehat dan bersih setiap harinya, menghindarkan keluarga dan anak-anak kita dari kuman, sehingga banyak keluarga ataupun orang-orang tua yang lebih memilih produk Lifebuoy untuk digunakan sehari-hari pada keluarga mereka. Nah, itulah contoh penerapan segmenting, targeting, dan positioning pada produk Lifebuoy. Nah, sekian presentasi dari saya tentang STP. Semoga bisa diserap ilmunya dan semoga memberikan manfaat ke depannya, bisa diterapkan dalam melakukan kegiatan usaha ataupun yang sedang memulai bisnis, agar bisa melakukan strategi dalam pemasaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.